Kita masuk ke analisis lingkungan industri. Di sini kita bisa melihat bahwa faktor industri itu sebenarnya penting ya daripada faktor internal perusahaan. Kemudian kinerja kita juga ditentukan oleh kekuatan di dalam industri tersebut. Nah, kita bisa melihat kemarin kalau competitive advantage kita itu mengidentifikasi punya kita sendiri ya. Kemudian sekarang kita mengidentifikasi perusahaan pesaing kita atau usaha bisnis yang menjadi pesaing kita. Nah, kekuatannya apa, kelemahannya apa, kemampuan mereka apa, kemudian peluang, ancaman, tujuan, dan strateginya. Nah, ini beberapa pertanyaan kunci mengenai pesaing kita. Coba ini bisa dijawab nggak oleh kita untuk kita melakukan evaluasi kekuatan mereka, kelemahan mereka, tujuan mereka, dan strategi mereka terhadap variabel-variabel eksternal. Kemudian apakah mereka memiliki kerentanan terhadap strategi alternatif yang kita miliki ya. Misalnya mereka menyerang balik juga, bagaimana posisi produk kita. Kemudian apakah kita harus merahasiakan strategi kita dari karyawan ya. Nah, ini bisa beberapa pertanyaan kunci yang kita coba jawab untuk melihat kekuatan kelemahan dari pesaing kita. Lalu sumber informasinya dari mana? Sumber informasinya bisa dari asosiasi industri, kemudian misalnya ada lembaga riset ya, misalnya ada AC Nielsen, kemudian ada beberapa lembaga ya yang bisa kita lihat seperti Standard & Poor's Industry Survey, kalian bisa cek di internet. Kalau majalah atau media massa ada Forbes, Fortune, Business Week seperti itu. Itu bisa menjadi sumber informasi untuk kita mengetahui pesaing kita. Nah, ini karena kita basicnya melihat dari buku dari Amerika, kita lihat bahwa ada 7 karakteristik perusahaan Amerika yang paling kompetitif. Jadi karakteristiknya apa saja kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah pangsa pasar itu sangat penting. Kemudian perusahaan harus memahami bisnis apa yang digeluti. Kalaupun perusahaan itu memang sudah broken, rusak atau enggak, ya perbaiki, kita harus perbaiki. Kemudian pilih inovasi atau kita nanti hilang seperti itu. Banyak perusahaan yang memang dia enggak berinovasi, ketinggalan inovasi dan dia menguap, hilang, istilahnya seperti itu. Kemudian mengakuisisi sangat penting untuk pertumbuhan. Contoh yang paling mudah Facebook, dia mengakuisisi Instagram, dia mengakuisisi WhatsApp ya untuk growth mereka, untuk pertumbuhan mereka. Kemudian yang keenam adalah sumber daya manusia ya. Itu yang membuat perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi lain. Kemudian yang ketujuh, kualitas itu nomor 1. Nah, ini karakteristik perusahaan Amerika yang kompetitif, dia memiliki 7 karakter ini. Nah, kemudian yang terkenal ada kita punya model persaingan 5 kekuatan atau 5 forces dari Porter. Nah, di sini ada 5 ya. Ada tentang substitusi, daya tawar konsumen, pesaing baru, daya tawar supplier, dan persaingan di antara perusahaan yang bersaing. Nah, kita bahas satu-satu. Mulai dari tengah dulu. Persaingan di antara perusahaan yang bersaing ini paling kuat dari 5 kekuatan karena mempengaruhi ya. Kita bisa baca di situ ada jumlah pesaing, tingkat pertumbuhan industri, hambatan keluar yang tinggi. Jadi ini fokus pada keunggulan kompetitif. Jadi persaingan antar lawan kita ya. Kemudian pesaing baru. Nah, ini sehingga perlu adanya hambatan untuk masuk supaya apa? Supaya pesaing baru itu nggak masuk ke industri kita. Nah, ini bisa dari diferensiasi, skala ekonomi, ya, persyaratan modal, akses ke saluran distribusi. Nah, ini hambatan untuk masuk, barrier to entry. Kemudian yang ketiga adalah kalau ada produk substitusi. Ini misalnya kalau misalnya usaha kita itu teh, minuman teh, substitusinya ya banyak, ada air mineral, ada kopi, ada susu, itu substitusi dari minuman industri yang kita geluti. Nah, ini misalnya contoh tadi saya contohkan kopi, teh, cola ya. Kalau misalnya pesaing kita tuh Coca-Cola, minuman cola, jangan lupa bahwa orang yang jualan kopi, orang yang jualan teh itu juga
bisa menjadi pesaing kita karena dia punya produk substitusi, produk pengganti. Kemudian daya tawar supplier. Nah, pemasok kita itu banyak apa sedikit. Nah, kemudian ini jadi kita akan ditekan oleh supplier kita. Karena apa? Karena kita ketergantungan dengan supplier kita. Seperti itu, sehingga dia bisa menaikkan harga, dia bisa menurunkan harga, tapi kita tergantung sama dia karena nggak ada yang lain gitu. Nah, kemudian beberapa perusahaan mensiasati dengan melakukan integrasi ya. Jadi dia kalau misalnya dia ini perusahaan pakaian gitu ya, dia itu punya sampai kebun kapasnya seperti itu, sehingga ya suppliernya ya perusahaan mereka sendiri semua gitu, dari hulu sampai ke hilir. Kemudian konsumen ya. Nah, konsumen juga bisa memiliki daya tawar ya. Misalnya dia ada pembeli kita yang membeli dalam jumlah yang besar ya. Kemudian pembeli kita itu bisa menekan kita itu untuk kita menurunkan harga yang kemudian akhirnya keuntungan kita itu justru akan turun karena kekuatan dari si konsumen ini. Kalau enggak dia pindah ke yang lain gitu. Ini 5 model Porter ya, seperti itu. Lalu kita lihat apa bedanya antara industri yang memang menarik dan industri yang terlihat tidak menarik. Nah, kalau industri yang tidak menarik itu persaingannya itu sangat intens, kemudian hambatan masuk rendah, artinya banyak perusahaan lain pesaing yang bisa masuk ke industri itu dengan gampang. Kemudian pemasok dan pembeli yang kuat, ada substitusi produk yang kuat. Nah, seperti itu. Jadi ini hambatan masuk rendah artinya industri itu mudah dimasuki oleh pesaing baru. Nah, ini yang tentunya akan membuat perusahaan kita juga akan kesulitan kalau pesaingnya jadi banyak. Nanti persaingannya menjadi, kalau dalam samudra itu bukan menjadi biru lagi tapi menjadi merah, red ocean. Karena apa? Karena saking banyaknya perusahaan lain yang masuk di dalam samudra itu. Kemudian kalau industri yang menarik itu apa? Persaingannya sedikit, kecil, hambatan masuknya tinggi. Enggak semua orang atau enggak semua perusahaan bisa masuk ke dalam industri itu. Kemudian pembeli dan pemasoknya lemah, mereka tergantung justru sama kita. Kemudian enggak ada substitusi produk. Substitusi produk kalaupun ada itu juga sangat rendah. Itu industri yang tidak menarik dan industri yang menarik. Perbedaannya itu. Nah, kita lihat di sini contoh kita masuk ke industri otomotif ya, kita lihat grup strategisnya. Nah, kalau kita lihat dari grafik yang harga tinggi ya, kemudian ada luasnya lini produk. Nah, ada yang high, ada yang low. Yang price juga ada yang high, ada yang low. Nah, kalau Ferrari, Lamborghini, Porsche itu dia ada di industri yang harganya high, kemudian lini produknya low. Jadi lini produk itu jenis-jenis mobilnya itu dia sedikit. Nah, kemudian kalau Hyundai misalnya itu dia lini produknya sedikit juga tapi harganya low. Nah, kalau yang luasnya lini produk itu banyak, high, tetapi harganya itu di kisaran menengah, itu misalnya Toyota ya, Honda, seperti itu. Jenisnya banyak mobilnya, variasinya banyak, harganya juga masih terjangkau ya dibandingin dengan Ferrari atau Porsche seperti itu. Nah, ini kita bisa petakan dengan menggunakan mapping seperti ini. Nah, nanti bisa kalian pakai nih, industri kalian apa, misalnya makanan gitu, makanan tertentu gitu ya, misalnya kalian coba bikin mapping seperti ini bisa untuk bisa tahu posisinya kita ada di mana. Nah, kemudian competitive profile matrix ya, ini nanti kita akan coba buat profil matrixnya seperti apa. Kalian udah pernah belajar di tugas yang sebelumnya, bikin ini juga pasti mudah. Mengidentifikasi pesaing utama perusahaan dan kekuatan dan kelemahan mereka, kaitannya dengan posisi strategis perusahaan, sampel perusahaan yang kita ambil contoh untuk kita ambil sebagai pembanding. Nah, contoh ini kemarin kan saya beri contoh perusahaan komputer gateway ya. Nah, ini kita ambil sampel pesaingnya adalah Apple sama perusahaan Dell. Nah, di sini jadi kita bikin 3, ada bobot rating score yang dulu pernah kalian buat.
Nah, di sini kita bisa melakukan ini ya, penghitungan sebenarnya total matriksnya berapa. Ini saya pindah ke sini ya. Nah, ini kita lihat bahwa paling tinggi itu Dell, kemudian Apple 2,47, Gateway 2,83. Nah, kita cek dulu faktor sukses kritisnya seperti apa. Ini berdasarkan riset yang kita miliki. Misalnya market share-nya, sistem inventory, posisi keuangannya, kualitasnya, loyalitas konsumen, ya, penjualan, ekspansi global, organisasi, kapitalisasi produksi, e-commerce-nya seperti apa, customer service, apakah harganya kompetitif, manajemennya seperti apa. Nah, kita kemudian bikin bobot. Bobot ini ya menandakan seberapa penting ya, berdasarkan judgement kita. Kalau kita nggak penting ya berarti nilainya tinggi, tapi totalnya 1. Kemudian rating paling maksimal itu 4 ya. Kemudian paling rendah itu 1. Ini ratingnya, sehingga nanti akan ketemu dengan skor. Ini sama seperti yang tugas terakhir kemarin, cuma bedanya kita ambil sampel perusahaan pesaing, kita ambil Apple sama Dell. Nah, di situ kemudian akan kita keluar skornya. Di situ skornya, faktor sukses kritisnya, matriks profil kompetitifnya. Kita lihat Dell ini yang paling tinggi, ini berarti ini pesaing yang terberat seperti itu.